Sampai 53 4 masih atas sampai bawah ini wakada ya maka dari kelas A'udzu billahi minasyaitonir rajim a'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu أهؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. Wakafnya ada yang nggak sama, ada yang nggak wakaf tadi, ada apa itu? Bagus. Yang nggak wakaf tadi. Assalamualaikum. Ikum nggak ada yang wakaf ya? Nggak ada. Sini ada wakafnya. Bicara Sholat itu wakafnya al-waslu aula lebih baik sambung. Ya. Kalau wakaf ya apa-apa tidak usah mengulang dari sebelumnya. Bijahalah nggak ada wakaf. Di sini ada wakafnya kof. Kof itu ila. Ila itu ada yang mengatakan wakaf, ada yang mengatakan tidak wakaf. Jadi kita umpamakan bijahalah wakaf, boleh nggak usah mengulang dari sebelumnya. Ada lagi? Berarti Ya, jadi kof itu tidak masuk tanda wakaf. Tanda wakaf yang internasional
dhalalun. Cuman dal ini masuk qalqalah dari dia terpantul qad. Tidak masuk huruf qalqalah. Di matanya tetap ditambahkan. Qad dhalaltu idahu wa ma ana minal muhtadin. Qad dhalaltu idahu wa ma ana minal muhtadin. Qul inni ala bayyinatin min rabbi. Qul inni ala bayyinatin min rabbi وكذبتم به wa kadzdzabtum bih ما عندي ما تستعجلون به ma tasta'jiluna bih إن الحكم إلا لله inil hukmu illa lillah يقص الحق وهو خير الفاسدين yaqussul haqqa wa huwa khairul fasilin. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم Qul law anna indi ma tasta'jiluna bihi laqudiyal amru baini wa bainakum. والله أعلم بالظالمين Wallahu a'lamu bizzalimin. الله العظيم Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika fatanna ba'dahum bi ba'din liyaqulu wa kadzalika, dan demikianlah, maknanya demikianlah itu seperti fitnah-fitnah yang terdahulu yang diberitakan oleh Allah tentang umat-umat yang telah lalu dulu. Fatanna, maka kami telah menguji. Fitnah bisa berarti ujian. Zaman yang banyak fitnah dan banyak ujian buat orang beriman. Fatanna, maka kami telah menguji ba'dahum sebagian mereka. Mereka itu maknanya orang kaya, dibanding dengan sebagian yang lain, yaitu orang miskin. Mereka orang kaya diuji dengan orang miskin. Orang yang mulia diuji dengan orang yang rendah. Ujiannya seperti apa? Bagi orang kaya diuji dengan orang fakir. Orang fakir itu dijadikan oleh Allah iman dulu. Dan memang orang fakir itu hatinya lembut, sehingga menerima kebaikan itu gampang mudah. Lain halnya orang kaya, biasanya hatinya itu keras untuk menerima kebenaran itu mikir-mikir. Tapi kalau orang fakir tidak. Allah jadikan orang miskin, orang fakir itu hatinya lembut, sehingga ujian bagi orang kaya, orang iman, orang fakir dijadikan iman lebih dulu. Terus juga orang fakir juga diuji oleh Allah dengan orang kaya.
bagaimana melihat bagaimana orang kaya itu menikmati dunianya. Nah ini yang terjadi di zaman Nabi, yang kaya itu kafir, yang fakir iman. Sehingga itu menjadi ujian bagi orang fakir, menjadi kafir banyak harta, kan gitu. Jadi mikirnya negatif. Ini ujian bagi orang fakir. Lihat dulu akhir orang kaya itu mereka mengatakan ujiannya seperti itu. Akhir orang kaya itu mengatakan inikah mereka itu orang-orang fakir, mana yang telah memberikan atau menganugerahkan Allah Ta'ala kepada mereka min bainina, di antara kita, dengan dikasih hidayah oleh Allah. Alaihissallahu bi'alam bisyahirin. Tidakkah Allah itu lebih tahu bisyahirina, dengan orang-orang yang bersyukur? Maknanya Allah itu lebih tahu orang-orang yang bersyukur kepadanya. Wa idza ja'aka, dan apabila telah datang kepada kamu alladzina, kamu Nabi SAW, alladzina, orang-orang yu'minuna, yang mereka beriman di ayatina, dengan ayat-ayatku. Fakul, maka katakan lalu kepada mereka, katakan kepada mereka, salamun alaikum, selamat kalian. Kalau sampai beriman kepada celaka. Maka orang-orang datang kepada Nabi beriman, Allah merintahkan Nabi untuk mengatakan salamun alaikum. Salamun alaikum, keselamatan atas kalian. Kata telah menetapkan Rabbukum, Tuhan kalian, ala nafsi, atas dirinya, yaitu zatnya Allah, ar-rahmata, sifat rahmat, kasih sayang. Inna, sesungguhnya man, barang siapa amila yang beramal minkum dari kalian su'an, kejahatan apapun, dijahalatin karena tidak tahu, sehingga melakukan maksiat, dosa. Summa taubat, kemudian taubat. Min berarti setelahnya, setelah melakukan perbuatan dosa itu, wa aslaha, dan memperbaiki amalannya, memperbaiki dirinya, amalannya, fa innahu, maka sesungguhnya Allah ghafurun, adalah zat yang maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Jadi kata Allah salamun alaikum, maka itu keselamatan semoga atas kalian. Maknanya dia keselamatan semoga tercurah atas mereka, orang-orang beriman. Bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka. Dan ini Allah perintahkan kepada Nabi untuk disampaikan kepada orang-orang yang beriman. Kalau kalian mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, akan dimuliakan oleh Allah. Lah Allah kata Rabbukum, telah mewajibkan, kalau diartikan itu menetapkan untuk zatnya sendiri. Maknanya yatafadulan minhu wa'isana, bentuk anugerah dari Allah dan bentuk perbuatan baiknya Allah kepada hambanya. Mewajibkan atas dirinya untuk apa? Rahmat, kasih sayang. Maka irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kalian itu mau saling berkasih sayang satu sama lain, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, maka orang-orang atau makhluk Allah yang ada di langit akan sayang kepada kalian. Kalau kita mau disayang Allah, mau disayang malaikat, kita harus sayang kepada penduduk bumi, keluarga, tetangga, semua
pesan kepada tetangga, kepada keluarga adalah bagaimana mereka itu nanti bareng-bareng kita masuk surga. Nah, ini bentuk sayang, bukan hanya sekedar mencukupi kebutuhan, tapi kita doakan mereka bagaimana dapat hidayah masuk bareng-bareng ke dalam surga. Tsumma min ba'dihi wa aslaha fa innahu ghafurur rahim. Jadi apa tadi namanya, orang yang beramal keburukan, berbuat keburukan bijahalah karena tidak tahu, berbuat keburukan karena tidak tahu, ya maksiat itu ancamannya siksa. Itu orang beriman tidak mungkin akan melakukan maksiat, tidak mungkin. Kok nyatanya iya, hanya orang Islam mukmin tapi maksiat. Biasanya ketika dia maksiat itu dia lupa kepada Allah, maka berani maksiat. Ketika dia lalai kepada Allah, disitulah dia itu akan berani melakukan kemaksiatan. Lupa kalau dia itu dilihat oleh Allah, lupa kalau dia itu diawasi, didengar oleh Allah, sehingga berani bermaksiat. Kalau mereka itu orang beriman merasa dilihat, diawasi, diketahui, didengar oleh Allah, pasti mereka itu tidak akan berani bermaksiat. Di situ ya. Jadi aslinya orang beriman itu mereka betul-betul tidak akan melakukan atau terjadi perbuatan dosa pada dirinya, karena ghaflatnya, lalainya dia kepada Allah, sehingga terjadi kemaksiatan pada dirinya. Wallahu a'lam. Wa kadzalika, begitulah seperti yang telah kami jelaskan, nufassil, kami terangkan al-ayati, ayat-ayat Quran agar nampak jelas mana yang hak, mana yang batil. Nampak yang hak biar diamalkan. Ya, termasuk di antara jalan menuju hidayah sudah jelas, jalan menuju kesesatan sudah jelas. Nah, itu biar yang hak nampak diamalkan. Walitas tabina, dan apa namanya, terlihat jelas juga sabilul mujrimin, jalannya orang-orang yang berdosa, mujrim, sehingga dijauhi. Kalau nampak itu jelas dosa, akan dijauhi, dihindari. Nah, kalau doa kita kan selalu Allahumma arinal haqqa haqqan, ya Allah, tampakkanlah yang benar kepada kami itu benar, warzuqna tiba'ah, berikan kepada kami untuk bisa mengikuti. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah, itu kita minta biar ditampakkan oleh Allah yang benar itu benar, dan dikasih kemampuan untuk bisa mengikuti kebenaran itu. Itu berarti wa'atinal batila, dan tampakkan kepada kami ya Allah yang batil itu batil. Warzuqna jtinaba, dan berikan kepada kami untuk bisa menjauhinya. Itu doa bagus itu. Di mata orang itu kebaikan nggak nampak, nampaknya kebatilan. Di mata orang itu kebatilan tuh nggak nampak, nampaknya kebenaran, kan gitu kan. Maka doa itu dari Nabi itu Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah dibaca doa. Kemudian kul, katakanlah wahai Muhammad, inni nuhitu an a'budu alladziina tad'una min dunillah. Inni nuhitu, sungguhnya aku dilarang oleh Allah. Ini perintah dari Allah kepada Nabi untuk berbicara kepada orang kafir yang mereka itu berharap
Nabi itu masuk agama mereka, maka ditolak oleh Nabi itu kemauan mereka. Apa kata Nabi ini tuh itu? Saya dilarang oleh Allah an a'budu untuk nyembah alladzina Tuhan-Tuhan yang tad'una kalian itu apa sembah min dunilai selain Allah. Qul katakan juga Muhammad, la attabi'u ahwa'akum. Aku tidak akan mengikuti ahwa'akum kemauan kalian, yaitu dalam menyembah Tuhan-Tuhan selain Allah. Qad dhalaltu, sungguh aku akan tersesat. Kapan idan? Kalau sampai aku mengikuti kemauan kalian, aku akan tersesat. Wa ma ana dan tidaklah aku minal muhtadin, termasuk orang-orang yang dapat hidayah, dapat petunjuk. Jelas perintah Allah. Jangan ikuti kemauan mereka. Suruh nyembah selain aku jangan. Kalau sampai kamu nyembah Tuhan mereka, kamu akan menjadi tersesat, tidak termasuk golongan orang-orang yang dapat hidayah. Nah, maknanya Tuhan Nabi, yaitu Allah melarang aku, kata Nabi. Dengan ini, ya, dengan ayat ini jelas. Qul inni ala bayyinatin min Rabbi. Jadi la attabi'u ahwa'akum, aku tidak akan mengikuti kemauan kalian. Ahwa itu dari hawa nafsu. Ahwa aku, hawa nafsu itu keinginan nafsu, maknanya gitu. Kenapa dinamakan hawa? Hawa itu sebenarnya dari kata hawiyun. Ada istilahnya kata hawiyah. Jadi hawa itu artinya itu jatuh atau turun ke dasar gitu. Nah, kenapa dikatakan hawa? Karena hawa itu menjatuhkan orang yang memiliki hawa nafsu itu kepada kehancuran, maka dinamakan hawa, ya. Hawa nafsu. Di sini pakai ahwa. Kalau hawa itu satu, kalau ahwa itu banyak. Keinginan yang banyak namanya ahwa. Kalau cuma satu namanya hawa. Nah, itu maknanya hawa nafsu itu seperti itu. Karena awal menjatuhkan yang mengikuti hawa nafsu ke lembah jurang api neraka, kehancuran, maka dinamakan hawa. Wah, kalau Siti Hawa pakai H. Nah, jangan bilang hawa, kaum hawa, salah, kaum hawa. Jadi kalau Siti Hawa itu pakai H. Tapi kalau hawa nafsu pakai jangan salah. Dada. Qul inni ala bayyinatin, katakan juga Muhammad, ini sungguhnya aku ala bayyinatin, atas keterangan yang nyata min Rabbi, dari Tuhan yaitu Allah. Wa kadzdzabtum, dan sungguh kalian telah mendustakan bihi, dengan Allah Tuhanku, yaitu buktinya kalian menyekutukannya. Ma'indi ma tasta'jiluna bihi, ma'indi, ma'indi bukanlah apa namanya itu kewenanganku. Ma tasta'jiluna, apa yang kalian minta untuk disegerakan, yaitu bihi, ada. Di orang-orang kafir karena diancam oleh Nabi, kalau sampai kalian tidak mau iman sama aku, akan diturunkan azab siksa oleh Allah. Maka kalau mau benar, sekarang juga turun itu, nah gitu kan, nantang. Kalau mau benar akan diturunkan siksa oleh Allah Tuhan kamu, sekarang juga minta ya gitu. Malah ditantang Nabi oleh orang-orang kafir itu dalam rangka mengejek Nabi. Maka dijawab oleh Nabi, ma'indi masta'jilun. Kalau untuk menurunkan azab itu bukan kewenanganku.
itu hak mutlak kuasanya Allah, sekemauannya Allah. Kalau memang azab itu kewenanganku, ya sekarang juga tak siksa juga kamu begitu. Karena kewenangannya Allah terserah Allah. Tapi azab itu pasti datang. Mau di dunia atau di akhirat itu pasti bagi orang yang tidak beriman akan mendapatkan. Ini hukum. Sesungguhnya menetapkan hukum illa lillah hanyalah milik Allah, bukan aku, tapi Allah yang akan memutuskan. Ya khusus ini menerangkan, Nabi menerangkan, Allah menerangkan al-haqqa yang benar. Wa huwa dan dia khairul fasilin adalah sebaik-baik pemberi keputusan yang baik. Khair ahkamul hakimin, dan paling baik memberikan keputusan. Itu ahkamul hakimin. Khairul fasilin itu dan yang paling baik memberikan keputusan sama. Kul katakanlah wahai Muhammad. Jadi ini cerita yang bisa mudah kita paham sehingga keterangannya tidak banyak. Kul katakanlah wahai Muhammad kepada Muhammad, lau anna indi, kalaulah ada padaku atas ta'jilun nabi, apa yang kalian minta untuk disegerakan yaitu ada, laku biya tentu selesailah alamku perkaranya. Nah ini wabainakum antara aku dan kalian. Jadi kalau memang itu hak mutlak milikku kata Nabi, ya tentu akan langsung saya turunkan tuh azab. Saya udah gak capek-capek dakwah kepada kalian, bisa tidur nyenyak. Ya. Tapi karena itu adalah miliknya Allah, hak mutlaknya Allah, saya serahkan kepada Allah. Yang penting tugas saya dakwah, ya. Memberikan peringatan, memberikan kabar gembira. Urusan kalian nanti kepada Allah itu terserah Allah. Yang jelas ancamannya seperti itu. Kalau sampai nggak taat kepada Allah dan Rasulnya akan mendapatkan azab. Turunnya kapan terserah Allah. Wallahu dan Allah a'lam lebih tahu bidzalimin dengan orang-orang yang zalim. Jadi Allah itu maknanya ya tahu waktunya persis siksa untuk orang-orang yang zalim itu. Allah tidak menyegerakan siksanya kepada mereka. Fa'innahu lahikun bihim illam yatubu, dan itu pasti akan menimpa kepada mereka azab itu illam yatubu kalau mereka tidak mau bertobat. Dan kalau ditunda-tunda terus oleh Allah, itu bentuk bijaksananya Allah, sifat hilmnya, begitu sayangnya Allah kepada makhluknya. Kalau mau bertaubat. Lah apa Allah nggak tahu kalau mereka itu nggak bertobat? Tahu. Tapi masih dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertaubat. Kalau nggak ada sifat hilmnya Allah kepada makhluk, itu tidak ada satu yang mereka ditinggalkan oleh Allah di dunia. Itu bentuk sifat hilmnya Allah kepada mereka orang-orang kafir. Nah itu maknanya begitu Allah. Jadi ya jangan sampai kita itu udah begitu nakalnya kayak Israel mau nggak diadab oleh Allah, malah saudara kita yang beriman hancur porak-poranda betul gitu. Allah nggak tahu gitu. Allah nggak dengar doa mereka. Orang yang didolimi doanya makbul. Mereka kan pasti doa kehancuran bagi musuhnya, pasti gitu. Apa nggak didengar? Nggak itu pasti didengar oleh Allah. Hanya waktunya kapan untuk diadab itu kan urusannya Allah. Jadi ya kita tidak bisa menghukumi, yang bisa menghukumi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tugas kita selaku hambanya ya selalu memohon doa kepada Allah Subhanahu yang terbaik. Maka kita doa hancurkan musuhnya ya Allah,
sering berdoa, itu nggak mungkin. Malah mungkin mereka yang didolimi doa, ya Allah kasihlah hidayah ya Allah, itu masih ada dari satu orang dua orang. Ya, kita kan nggak tahu nasnya mereka dapat hidayah apa dapat laknat suruh Fatimah, kita nggak tahu. Semoga kita bisa ambil kita manfaat dari apa yang di sekitar Allah dan Al-Quran dan menjadi kebetulan hidup Al-Quran ini semuanya, sehingga kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita husnul